Halo semuanya, saya pikir sudah banyak orang telah mencoba Kinder Bueno biasa semacam ini. Mari kita buat lebih besar. Kita akan membuat yang persis sama ini, hanya saja dengan ukuran yang sangat besar, tapi pertama kita perlu mencoba aslinya. Di luarnya ada coklat, lalu lapisan waffle dengan pasta kacang. Nah, krimnya sendiri yang paling mantap ini. Hal pertama yang kita butuhkan adalah bentuk yang sangat besar. Ayah saya akan membuat ini dengan pipa besar ini. Dengan menggunakan pipa pengukur, kita mengukur 1,20 meter. Dan kita tandai dengan spidol. Dari samping kita bor lubang dengan obeng. Dan potong pipa dengan gergaji ukir ini. Sekarang kita gambar. Dan potong menjadi 2 bagian. Kita akan membuat stand dari kayunya. Dan melakukan ini, kita potong papan besar menjadi 2 bagian. Melingkari diameter luar pipanya, dan potong dengan gergaji ukir. Dengan amplas ini, kita robohkan semua gerinda. Kita perlukan 2 perincian seperti ini. Kita letakkan papan lebar di antara keduanya, dan kencangkan semuanya dengan skrup. Dua setengah lingkaran besar juga diukir dari kayu, dan 3 yang lebih kecil, tetapi pada yang sama lebarnya 2 kali lipat. Kita letakkan setengah pipa dari dudukan. Kita lumasi setengah lingkaran besar, dan masukkan ke dalam pipanya. Selain itu, kita perbaiki dengan skrupnya. Kita letakkan bagian yang hilang. Dan kerangka ini sudah siap. Tapi untuk digunakan, kita ambil setengah mu kecilnya. Dan kita bungkus dengan cling filmnya. Selesai. Bentuk yang sama disiram dengan minyak. Kita oleskan di dinding. Dan rekatkan perkamennya. Kita letakkan semuanya kembali pada tempatnya. Mari kita mulai masak dengan kacang. Ada 20 kg di sini. Kita pindahkan kini penggiling daging. Dan menggiling dari kensel kecil ini. Sekarang kita ambil rasanya, gula, dan coklat. Kita kumpulkan 1 kilo kacang yang dihancurkan. Nyalakan melansiana. Dan tertidur. Ngomong-ngomong, pada awalnya saat mengering, kita berhenti. Karena itu kita bantu. Kemudian tambahkan gula. Dan coklat bubuk. Setelah sekitar 40 menit, kita dapatkan pasta coklat kacang. Miringkan alat putar ini, dan masukkan semua pastanya ke dalam wajan. Jadi kita telah ubah 1 kilonya kacang menjadi pasta. Aduknya. Setelah itu, kita untuk waffle, kita pecahkan 48 butir telur menjadi wajah gatel. Tambahkan 3 kilo gula. Untuk aroma gula vanilanya. Setelah itu kita beralih ke minyak. Potong 1,5 kilo, masukkan ke dalam panci, dan juga 1 kg margarinnya. Kita letakkan semua ini ke kompor. Kita perlu lelehkan, dan tuangkan ke dalam wadah gastronya. Kocok campuran menjadi halus.
Tetap tuangkan 3 kilo tepung. Dan akhirnya aduk adonan. Selesai. Kita ambil dengan sendok dan masukkan ke dalam waffle iron ini. Kita tutup. Dan setelah 3 menit sudah siap. Anda bisa mendapatkannya. Lalu kita lihat pasta kacangnya dan sebarkan lapisan tebal di atas waffle. Kita rekatkan dalam cetakan. Dan seperti ini, seperti badan berjalan, dan sementara kita panggang wafelnya 4 sertika waffle sekaligus. Yang keduanya masukkannya ke dalam cetakan sampai terisi penuh. Kita beralih ke krim. Kita membuka telur ayam botolannya dan tuangkan ke dalam mangkuk. Ada 20 telur di dalam setiap botolnya, dan kita butuh dalam 10 dari mereka. Tuangkan 3 kilo tepung dan campur semuanya dengan mixer halus. Kita hanya membuat pengental ini dan kita akan masak krim dalam panci yang sangat besar. Kita keluarkan banyak susu dari lemari es. Kita buka dan tuangkan ke dalam panci. Kita taruh di atas kompor, tutup dengan penutup, dan nyalakan gas. Segera setelah susu dipanaskan, tambahkan 12 kg gula ke dalamnya. Dan campur dengan mixer konstruksinya. Tanpa henti mengaduk, tuangkan pengental ke dalam area tipisnya. Anda juga perlu mencairkan 3 kg mentega. Tuangkan ke dalam krimnya. Ini sisa kacang yang dihancurkan. Dan campur krim ini ke dalam sampai halus. Sudah menebal, tuangkan ke dalam cetakan. Ratakan dengan waffle dengan sisa pasta kacangnya dan taruh di atas krimnya. Selesai, kita letakkan formula ke dalam freezer. Dua hari kemudian, semuanya membeku. Karena itu, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita cetak coklat susu dan letakkan ke dalamnya. Setelah kita letakkan ini ke marmite, baru dinyalakan agar mulai memanas, dan aduk terus, lelehkan coklatnya. Ini jadi cair, tetapi untuk membuatnya lebih baik di bar, kita akan menambahkan mentega. Setelah itu kita campur. Sekarang jauh lebih cair. Saatnya mengeluarkan formula dari freezer. Kita transfer coklat airnya ini ke waffle. Lalu kita oleskan. Jadi sampai kita menutupi seluruh pengembangan dengan coklatnya, kita tambahkan lebih banyak coklat ke marmite-nya. Lalu letakkan selembar chipboard ini di atas palangnya, dan tekan sekuat mungkin dengan stretch filmnya.
Pertama, kita turunkan formula ke lantai. Dan balikkan di atas bukit yang dilapis filmnya. Film peregangan ini bisa dilepas. Angkat cetakan dengan hati-hati. Sobek perkamennya. Buka plastik di sekitar setengah lingkaran kayunya. Kita pasang sekrup sedapat ini dalamnya. Dan kita hapus film ini sendiri. Dan dalam coklat ekstra ini sudah meleleh. Oleh karena itu, kita sendok coklat susunya dengan gelas ukur dan tuangkan batangan ini di atasnya. Satu lapisan lagi. Dan biarkan coklat ini membeku. Setelah mengulanginya hanya potongan tipis coklat hitam ini. Oleh karena itu, taruh mangkuk di atas penangkas suapnya, masukkan coklat hitam ke dalamnya. Dan aduk terus, lalu kita lelehkan. Coklat cair sudah dituangkan ke dalam tong-tong kue ini. Dan kita tuangkan batangan ini. Selesai, Kinder Bueno raksasa ini akhirnya sudah siap. Saya pikir ini ternyata sempurna. Baiklah, mari kita potong sepotong ini. Halo semuanya, saya rasa banyak orang tahu permen seperti Ferrero Rocher ini. Kami memutuskan untuk membuat satu permen seperti ini, tetapi dalam ukuran raksasa. Mari kita lihat apa yang di dalamnya terlebih dahulu. Ada coklat dan kacang di luarnya. Kemudian lapisannya renyah. Semuanya sangat jelas. Pertama, kita membeli produk yang kita butuhkan. Kami membeli coklat susu. Ini perlu banyak gula. 2 kotak bubuk kakao. Mentega 2 kotak masing-masing 5 kilo. Sisanya kami tidak membutuhkan apapun lagi di toko ini. Mari kita ke kasir. Lalu cek menjadi $190. Kami juga membeli kantong airy rice ini, 10 kg kacang tanah, dan sekantong hazelnut. Semua ini membutuhkan biaya selama $136. Kami memutuskan untuk menggunakan tali besar-besar seperti cetakan ini. Untuk rasa nyaman, lepaskan penyamannya. Lalu, balikan kuali dan bungkus dengan plastik adonan. Untuk membuat lapisan yang renyah, kita akan bukan nasi. Untuk merekatnya, kita akan membuatkan karamel. Masukkan setengah kaleng sirup jagung ke dalam panci. 6 kg gula pasir. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometernya. Dengan suhu sudah mencapai 146 derajat, tuangkan airy rice-nya. Dan campur dengan karamel. Tuang semua adonan ini di atas cetakannya. Dan cobalah untuk menutupi seluruh kaliannya. Tapi, ini ada salahnya. Karamel menjadi dingin dan cepat, hancur dan tidak mempertahankan bentuknya sama sekali. Dan sulit untuk mengatakan bahwa kuali ini bentuknya normal.
Kami memutuskan untuk menggulung semuanya. Kita pesan cat kertas akrilik, kami membukanya. Lalu keluarkan. Menurut saya, ini sangat sempurna. Untuk memastikan tidak ada yang menempel pada cetakan, kami menyemprotkan minyak dari kaleng semprot ke dinding bagian. Kali ini kita akan menggunakan marshmallow untuk menggunakan nasi udara ini. Tuang 2 bungkus ke dalam mangkuk. Masukkan mereka ke dalam microwave. Dan mereka akan meleleh dengan baik. Ini konsistensi krim yang kaku. Lalu tuang ke dalam mangkuk yang sama dengan nasi pulen ini. Gunakan spatula untuk menggabungkan semuanya. Ini sangat lengket. Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan ini. Semprotkan mentega pada sarung tangan agar marshmallow tidak lengket. Lalu sebarkan menjadi setengah bola, dan sebarkan di atas bentuknya ini. Lalu diulang berkali-kali, sampai dinding bagian dalam benar-benar tertutup. Selesai. Langkah selanjutnya adalah pasta coklat di dalamnya. Kami ambil bola 2 kotak mentega, lalu keluarkan. Dan pindahkan 2 bracket ini ke dalam panci. Kami letakkan di atas kompor hingga meleleh. Selesai. Kami juga butuh banyak susu kental. Kami memiliki sisa dari video minggu lalu, jadi kami butuh kakao juga dan kacang. Letakkan mangkuk blender di atas timbangan, masukkan 300 gram kacang tanah, 2 sendok makan kakao, buka 2 kaleng susu kental, dan letakkan di tempat yang sama ini. Dan terakhir, 200 gram mentega. Pasang tutupnya, masukkan dalam mesin dan nyalakan. Giling semuanya menjadi massa yang homogen. Konsistensi pasta ini seperti Nutella, itu cukup padat. Gunakan spatula untuk memindahkan pasta menjadi setengah bola. Lalu, ulangi hal yang sama dari waktu ke waktu. Lalu, pada jam kerja yang ke-6, susu kental, mentega, dan hampir semua kacang sudah habis, dan formulir diisi bagian kurang dari setengahnya. Saya harus membeli semua produk ini lagi. Lanjutkan membuat pastanya. Sekarang sampai cetakan benar-benar penuh. Butuh waktu 8 jam, dan akhirnya ini sangat selesai. Lapisan selanjutnya adalah kemiri utuh ini. Kita perlu membuat 2 bagian hazelnut yang besar. Kami akan menggunakan buah kacang ini. Saat ini kemiri masih sangat mentah dan tidak berbau. Untuk mengatasinya, kami menuangkannya. Dan kita masukkan ke dalam oven. Biarkan panas selama 20 menit, dan keluarkan. Komposisi sangat persis. Sirup jagung, sebungkus gula, dan air. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometer ini. Segera setelah menunjukkan 145 derajat, keluarkan kacang yang sudah disiapkan. Dan tuangkan ke dalam wajan ini. Campur mereka dengan baik, dengan karamel. Selesai. Setelah karamel mengeras, angkut mangkuknya. Lalu kita robek perkamennya. Ini adalah setengah sempurna dari kacang raksasanya. Atau lebih tepatnya ada 2. Cukup tekan mereka di tengah cetakan ke dalam pasta coklat.
Dengan menggunakan spatula, sebarkan pasta hingga ada lapisan yang sama. Sekarang permen ini sangat lembut, dan jika Anda mengeluarkannya dari cetakan, ini akan hancur berantakan. Kami mengirim setengah bola ke freezernya. Di sana mereka akan mendingin dan isian coklat akan menjadi padat. Dibutuhkan 2 hari agar permen benar-benar dingin. Sebelum mengeluarkan, ada banyak yang harus dipersiapkan. Pertama, buat pembungkusnya, kami membeli kertas bungkus emas jenis seperti ini. Untuk meniru desainnya, kami remas. Lalu kita lipat kembali. Kami buka gulungan selotip, dan kita rekatkan ke satu lembaran ini. Secara total kita memiliki 6. Gabungkan mereka menjadi satu yang besar. Ini dia. Tahap kedua, untuk lapisan luar massa, Anda perlu menghancurkan kacang ini. Ini tidak mudah, tuangkan ke dalam blender dan hancurkan sampai peroleh fraksi yang sedang. Tuang ke dalam mangkuk lain. Dan langkah persiapan ketiga, ambil sebatang coklat, buka dan pecahkan. Kami mengisi seluruh mangkuk dengan potongan ini. Kami lelehkan ke dalam mandi uapnya. Ini menyusut dalam volumenya. Selesaikan. Lalu semangkuk coklat panas ini juga. Buat beberapa pasta coklat lagi untuk merekat bagian-bagiannya. Untuk tetap membungkus meja dengan baik dengan plastik adonannya. Akhirnya, kita bisa mengeluarkan potongan-potongan permen yang sudah diinginkan. Potong nasi yang sudah adem ini. Lalu balikkan cetakannya. Ya, setengahnya sudah masuk. Sekarang yang kedua. Syukurlah semua berjalan dengan baik dan tidak ada yang retak. Sekarang oleskan lapisan coklat di atasnya. Cara termudah adalah dengan menuangkan coklat langsung dari sendok dan oleskan dengan spatula. Sekarang taburi kacang yang sudah dihancurkan di atasnya sampai menempel di atas seluruh permen. Di atasnya, oleskan lapisan coklat lagi. Menggunakan spatula, campur dengan kacang, agar terlihat seperti aslinya. Selesai, ini sangat sempurna. Ulangi hal yang sama dengan setengah yang lainnya. Setelah coklat mengeras, potong plastik adonan, dan balikkan menjadi 2 bagian ke atas papan ini. Lepaskan perkamennya. Oleskan pasta coklat untuk merekatkan bagian permennya. Letakkan yang kedua. Yap, hampir selesai. Saya pikir ini sangat mirip dengan versi yang kecil aslinya. Mari kita tutup. Karena ini kertas dan bukan foil, ini tidak akan sempurna dan sultan terakhir adalah stikernya. Ya, akhirnya setelah 4 hari kerja keras, permen Ferrero Rocher rasa seberat 100 kg sudah siap. Saya pikir ini sangat layak. Saya menghitung biayanya termasuk semua ekstra, hasilnya sekitar $940. Mari kita potong-potong. Lalu kita cicipi. Wah, ini sangat enak. Rasanya seperti permen asli. Ngomong-ngomong, aku punya kesepakatan untukmu. Jika kita mendapatkan 200.000 like di video ini dalam waktu 3 hari, akan ada video supermasif lainnya yang keluar akhir pekan ini. Aku tahu apa yang akan di dalamnya. Saya sangat mendorong Anda untuk melakukannya.
Kami memotongnya menjadi beberapa bagian dengan parang ini dan membungkusnya dengan plastik adonan dan memberikannya ke dalam bentuk ini kepada mereka yang membantu membuatnya dan juga kepada kerabat. Pastikan untuk share saluran ini dan subscribe, klik daftar putar ini dan banyak lagi video makanan rasa di luar sana. Sampai jumpa semuanya.